Garda Dialektika 2020, generasi muda, berdaya intelektual, aktif, kritis, dan bermoral. Di mana MP? Di hati, di Di mana MP? jiwa, Di mana MP? Di raga. Apa berapa kita? Dua. Berapa kita? Dua. Berapa kita? Biji Habibie. Berapa kita? Dua. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bang Ketung naik kuda. Assalamualaikum generasi muda. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriardi. Asal sekolah saya dari SMA 6 Kota Bekasi. Alamat rumah saya ada di Jalan Haji Sibun, RT 02, RW 04, Kampung Jati Kramat, nomor 42. Halo, kenalin, gue Muhammad Agus. Gue berasal dari sekolah SMK 56 Jakarta Utara. Gue tinggal di Jalan Betonggalan Belakang, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Vidya Mahesa, asal sekolah SMK Negeri 22 Jakarta. Alamat Jalan Salma, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasarbo, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aktas Baskoro, asal sekolah SMA 91 Jakarta. Saya tinggal di Jalan Surabaya nomor 54, RT 2 RW 8, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Noviandri. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 44 Jakarta dan alamat saya di Jalan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serina Oktaviani, asal sekolah SMA Negeri 89 Jakarta. Alamat Jalan Kalibaru Timur 6B, RT 8, RW 13, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Celincing, Jakarta Utara. Perkenalkan, nama saya Siti Rubaya Fikriah, asal sekolah dari SMA Negeri 99 Jakarta. Saya tinggal di Jalan Salamun, RT 11 RW 3, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Meta Yonanda. Aku berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Waru. Sekarang aku tinggal di kota Surabaya. Alamat lengkap rumah aku ada di bawah ya. Halo, perkenalkan, nama saya Tika Wiyansi, asal sekolah saya SMA 64 Jakarta. Alamat saya Jalan Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur. Perkenalkan, namaku Nadika Zuba Putri Larsanto. Aku berasal dari SMA Alexandria Islamic School Bekasi. Aku tinggal di Jalan Bojong Asri 2, Blok 3 nomor 1, Kota Bekasi Timur. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana Wati dari Manajemen Pendidikan 2020, kelompok 2 Biji Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Alia Rahma, asal sekolah dari MAN 22 Jakarta yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Junaidi nomor 104, Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Namaku Ikana Patricia, asal sekolah SMK Bina Pendidikan 2, Bogor. Alamat Jalan Senda 3, Blok 7, nomor 17. Salam kenal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Hai teman-teman, di sini saya, Nurul, Ahmad, dan Ansor akan membahas tentang isu PJJ di masa pandemi ini.
Sebelum saya menjelaskan apa itu PJJ, saya akan membahas dulu nih apa itu pendidikan. Nah, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian pendidikan seiring terjadi di bawah bimbingan orang lain atau mungkin secara otodidak nih. Nah, pendidikan jarak jauh sendiri yaitu pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin atau menerima pembelajaran secara langsung dari instruktur atau pengajar. Nah, saat ini semua orang dituntut untuk mengikuti pendidikan jarak jauh dikarenakan adanya pandemi ini. Pendidikan jarak jauh ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nizam, mengatakan bahwa PJJ telah ada sejak 1984, di mana awal mulanya diterapkan di Universitas Serupa. Nah, teman-teman, di sini saya mau menjelaskan nih, mengapa pembelajaran jarak jauh itu sangat perlu kita gunakan pada masa pandemi seperti ini. Pembelajaran jarak jauh itu sangat membantu kita untuk tetap mengikuti kegiatan belajar dimanapun dan kapanpun itu waktunya. Pembelajaran jarak jauh ini juga sangat membantu kita loh untuk bisa menyeimbangkan antara kegiatan sekolah dengan kegiatan yang ada di rumah seperti membantu orang tua dan lain sebagainya. Pembelajaran jarak jauh ini juga sangat efektif untuk kita lakukan pada masa pandemi seperti ini karena dapat mengurangi interaksi antara individu seperti bertatap muka, antara guru dengan murid, dan lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran jarak jauh ini sangat bagus untuk kita lakukan untuk bisa mengurangi penyebaran virus corona. Di sini gua akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, kelebihan pertama itu ada yang namanya logistik yang mudah. Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik. Kedua, mengurangi pengeluaran tambahan seperti untuk ruang kelas dan staf pengajar. Ketiga, peserta didik dapat mengontrol kapan mereka belajar dan pada tahapan apa. Keempat, pembelajaran jarak jauh dapat lebih dimungkinkan karena peserta didik dapat menyesuaikan pembelajarannya sambil bekerja. Ya, tadi itu adalah kelebihan pendidikan jarak jauh. Tapi di sini juga gue akan ngejelasin kekurangan dari pendidikan jarak jauh. Pertama, waktu dan pekerjaan dalam proses penyampaian pembelajaran jarak jauh lebih banyak daripada proses pembelajaran tatap muka. Kedua, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta yang banyak. Ketiga, beberapa peserta merasa terasing karena jarak. Keempat, kurangnya struktur dan kebutuhan akan motivasi atau inisiatif yang tinggi dapat merupakan masalah bagi para peserta. Nah, bagaimana sih pembelajaran jarak jauh itu bisa disampaikan dan dilakukan dengan baik? Dengan berlangsungnya kegiatan pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan belajar online saat ini bukan suatu hal yang mustahil. Akan tetapi ada hal yang harus kita benahi. Yang kalah tidak pentingnya adalah bagaimana memaknai pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Dia menempatkan teknologi sebagai alat yang tetap untuk mengedepankan sistem dan konten yang komprehensif. Pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dengan berbagai banyak hal. Salah satunya adalah pembelajaran langsung atau kita kan dengan live streaming yang bisa kita gunakan dengan handphone kita, komputer maupun laptop kita. Dia menggunakan layanan konferensi call seperti Zoom, Google Meet, YouTube Live dan semacamnya. Solusi yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi media sosial yang baik, yang semacam dengan Facebook, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Dan itu guru mudah memberikan materi, baik itu dalam pesan teks yang dilengkapi dengan voice note, video, dan tangkap layar. Solusi ini relatif cukup mudah dilakukan dalam kondisi susah belajar teknologi baru. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tips and trik agar pendidikan jarak jauh tidak membosankan. Yang pertama, pengajaran dibuat secara sesederhana mungkin, tidak bertele-tele, dan jelas agar dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Nah, saya di sini punya tips dan trik untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh agar tidak bosan. Misalnya, pada saat kita sedang belajar, kita bisa menyelingi pelajaran itu dengan bermain games. Nah, di sini gue akan ngasih tips saat pembelajaran jarak jauh supaya nggak bosen. Nah, tipsnya itu adalah tata cara pengajaran harus semangat dan konsisten. Oke? Terima kasih. New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 muncul di Indonesia, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal. Akibat adanya pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Dan dengan usahanya pembatasan tersebut, pemerintah sekarang ini menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa. Tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Walaupun kehidupan dengan new normal telah diterapkan oleh pemerintah saat ini, bukan berarti virus corona telah hilang dan tidak lagi menjadi ancaman. Oleh karena itu, kita tetap harus memperkuat daya tahan tubuh kita dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti beristirahat yang cukup, makan makanan bernutrisi, serta rajin olahraga. Berikut ini adalah hal-hal yang penting yang dapat kita lakukan untuk menghadapi era new normal. Saya ingin memberitahu kalian semua bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Biasakan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar. Yang ketiga, gosok sela-sela jari sisi dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosokkan kedua ibu jari secara memutar. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan, lalu gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan sebaliknya. Terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan dan bilas dengan air yang mengalir. Lalu tutup keran dengan siku. Pandemi ini, pemakaian masker adalah hal yang wajib untuk menghindari virus. Namun, masih banyak di antara kita yang salah dalam penggunaan masker. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menyosialisasikan bagaimana cara penggunaan masker yang tepat. Ini masker yang saya gunakan adalah masker kain. Kemudian, kalian harus memastikan bagian atas ini sudah menutupi permukaan hidung. Kemudian, bagian bawah ini kalian tarik hingga ke chin atau dagu. Jadi, seperti ini teman-teman, bagian permukaan hidung hingga bagian dagu sudah tertutup. Itulah cara menggunakan masker dengan cara yang tepat. Mari teman-teman kita gunakan masker dengan cara yang tepat untuk membantu Indonesia menekan penyebaran virus COVID-19. Jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah di masa new normal ini, kalian harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Apa aja sih protokol kesehatan itu?
Pertama, sebelum keluar rumah, diusahakan untuk menggunakan pakaian berlengan panjang atau bisa juga menggunakan jaket. Kedua, gunakan masker. Masker berbahan kain sudah cukup untuk menangkal virus agar tidak masuk ke dalam hidung atau mulut kalian. Ketiga, sebelum memulai aktivitas di luar rumah, bersihkan tangan kalian dengan hand sanitizer atau cuci tangan kalian dengan menggunakan sabun. Nah, perlu diingat juga, ketika kalian berada di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Halo teman-teman, starter pack new normal. Sebelum keluar rumah, selalu pakai masker ya teman-teman. Pastikan seluruh bagian masker tertutup rapat. Dan jangan lupa selalu bawa antiseptik atau hand sanitizer, masker cadangan, tisu kering, dan juga tisu basah. Selesai deh, selama keluar rumah jangan lupa selalu jaga jarak ya teman-teman. Bye-bye. Pandemi virus corona bukan hanya berpengaruh pada kesehatan saja, namun berpengaruh juga terhadap sektor perekonomian. Tak sedikit industri besar yang mengalami kerugian. Terlebih lagi, para pelaku UKM di Indonesia juga ikut merasakan kegelisahannya. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah yang terbesar di Indonesia. Saat krisis tahun 1998, UMKM berperan sebagai penyelamat ekonomi nasional karena di tengah banyaknya industri besar yang berjatuhan, ekspor UMKM justru naik dengan keuntungan yang tinggi. Kini dengan adanya pandemi COVID-19, hampir di seluruh negara tidak dapat menghindari dampak dari virus ini, terutama pada UMKM di sektor perekonomian sangatlah besar pengaruhnya. Penurunan omset pelaku UMKM dan koperasi akibat COVID-19 sangat signifikan sejak kemunculannya di akhir tahun 2019. Anjuran social distancing atau PSBB secara tidak langsung sangat mempengaruhi aktivitas jual beli di masyarakat. Contohnya pelaku usaha warteg di Jakarta. Menurut Ketua Komunitas Warteg Nusantara atau Kawantara, Mukroni, virus corona telah membuat omset pengusaha warteg di Indonesia, khususnya Jabodetabek, mengalami penurunan hingga 50%. Berdasarkan data yang diolah P2LIPI, dampak penurunan wisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%, sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%. Selain itu, ada juga industri pariwisata yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Beberapanya seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Bali adalah salah satu destinasi yang paling terkena dampaknya. Wisatawan mancanegara adalah sumber pemasukan nomor 1 dari Pulau Dewata tersebut. Terlebih, wisatawan dari Cina adalah penyumbang terbanyaknya. Pada bulan Februari 2020, sebanyak 392.824 wisatawan datang ke Bali. Menurut kantor imigrasi Bali, dan angka itu turun sebesar 33% sejak bulan Januari akibat virus corona. Jumlah wisatawan Cina ke Bali pun berkurang drastis. Tahun 2019 lalu, sekitar 2 juta wisatawan Cina mengunjungi Bali, sedangkan pada bulan Februari hanya ada sekitar 4.000 wisatawan. Diperkirakan Bali akan sulit untuk mencapai target melebihi 2 juta pengunjung di tahun 2020 ini. Pantai terlihat sepi dari pengunjung. Hanya ada pengelola usaha yang duduk santai di pesisir. Beberapa kapal pesiar bahkan memutuskan untuk tidak berlabuh di Bali.
Selain itu, jumlah penghuni hotel di Bali turun sampai 70% sejak virus corona menyebar dan hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan para karyawan. Meskipun begitu, pemerintah Provinsi Bali telah memberikan imbauan kepada pengusaha hotel dan travel supaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akan tetapi, dampak virus corona pada ekonomi tidak bisa dihindari. Maka dari itu, beberapa karyawan hotel di Bali hanya dibayar setengah gaji. Pemotongan ini diperlukan agar usaha tetap berjalan namun juga menjaga kebutuhan ekonomi para karyawan. Beberapa manajemen hotel juga meminta para pekerja mereka untuk cuti saat sedang sepi. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta. Wisatawan mancanegara yang biasanya terlihat lalu lalang di jalan kini terlihat hampir tidak ada. Hotel-hotel pun sepi karena tidak ada yang menghuni. Social distancing yang dipilih pemerintah Indonesia telah membuat aktivitas produksi terganggu. Beberapa perusahaan mengambil kebijakan work from home. Beberapa lagi memutuskan untuk merumahkan karyawannya, hingga PHK massal. Menurut data terbaru Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, sebanyak 30.137 pekerja dilaporkan harus kehilangan pekerjaan karena PHK massal. Sedangkan 132.279 pekerja lainnya kehilangan penghasilan karena dirumahkan tanpa upah. Efek domino dari badai PHK dan pekerja yang dirumahkan telah membuat penurunan kapasitas produksi mengalami penurunan ekstrim. Mau tidak mau, kondisi ini telah menyebabkan bahan baku produksi industri rumah tangga mengalami kelangkaan atau mengalami kenaikan harga yang ekstrim. Di sini saya akan memberikan contoh UMKM di masa pandemi sekarang ini. Contoh yang pertama itu dari keluarga saya sendiri, yaitu kakak saya. Kakak saya termasuk orang yang mengandalkan ekonominya di UMKM online. Sebelum adanya pandemi, saya bisa mendapatkan pendapatan lebih dari targetnya per bulan. Akan tetapi semenjak adanya pandemi sekarang ini, pendapatannya turun dari pendapatan di bulan yang kemarin. Dan juga semenjak adanya pandemi sekarang ini, untuk pengiriman barang agak lama dikarenakan adanya PSBB di wilayah tertentu. Kakak saya sendiri, dia membuka warung kecil. Semenjak adanya pandemi, banyak barang-barang yang menjadi mahal sehingga pembeli jarang ada yang beli dikarenakan modalnya lebih besar dan dia pun membutuhkan pendapatan, jadi harganya lebih mahal daripada sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwa pandemi virus COVID-19 ini sangat berpengaruh di bidang UMKM. Dan untuk teman-teman yang bergelut di bidang ini, ada beberapa tips nih agar usaha teman-teman dapat berjalan seperti biasanya. Yaitu yang pertama, tips pertama, manfaatkan media sosial. Karena dengan adanya himbauan social distancing atau menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya sangat tidak dimungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Hal itu guna mengurangi virus COVID-19 ini menyebar semakin luas. Jadi teman-teman yang belum mencobanya, silakan mencoba ya untuk mempromosikan secara online produk atau usaha teman-teman di media sosial. Tips yang kedua ialah cash flow atau sama saja dengan permasalahan keuangan. Cash flow harus terjaga dengan sehat, bukan? Karena arus kas dalam bisnis itu sangat penting, sehingga pemilik usaha harus dapat mengelola keuangan secara optimal. Dan di saat seperti ini, mungkin ada pemilik usaha yang merasa terhambat di dalam melakukan penagihan atau pembayaran, karena biasanya hal itu dilakukan dengan tatap muka. Dan software online seperti jurnal ini mungkin bisa dapat membantu usaha teman-teman untuk membuat dokumen pembayaran atau penagihan dengan mudah. Dan tips yang ketiga ialah rencanakan ulang anggaran pemasukan dan pengeluaran biaya di saat seperti ini. Karena melihat rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di saat seperti ini. Jadi
Untuk pemilik usaha harus pintar-pintar mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak perlu diprioritaskan. Juga harus dapat menyesuaikan budget dengan kondisi saat ini.